Halo Taurus, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Boni di sini ya, dan ini merupakan special request dari Taurus ya. Ini adalah energi Taurus untuk 3 bulan ke depan, mulai dari sekarang bulan Juni ya. Jadi Juni, Juli, Agustus, 3 bulan ke depan. Jadi ini merupakan prediksi timeless. Mungkin energi ini akan lebih cepat atau mungkin lebih lambat terjadi pada Anda ya. Bagi Anda Taurus yang kebetulan menemukan video ini dan tertarik untuk mendengarnya, bisa jadi ini pesan untuk Anda. Taurus, energi Anda 3 bulan ke depan ya. Kita akan lihat dari energi kamu dulu, dari tarotnya. Waktu saya sangat terbatas, mohon maaf. Jadi sekarang saya tidak bisa aktif penuh di sini ya. Jadi bagi Anda yang request saya membuat prediksi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya pasti akan membacanya ya. Taurus, energi kamu 3 bulan ke depan. Bentar, Taurus. Karena ini adalah energi 3 bulan ke depan, saya akan membuat 3 baris kartu ya. Ya. King of Swords, Four of Swords ya. Six of Swords, Juni ya. Kita ambil 4. Queen of Wands, ada King of Swords, ada Queen of Wands. Energi dominannya cukup tinggi, energi maskulinnya cukup tinggi, tapi sebenarnya ini juga tentang keseimbangan energi kamu ya Taurus ya di bulan Juni ini. Ada King, ada Queen ya. Entah ini twin flame connection atau soulmate connection, yang pasti saya merasakan energi yang energi maskulinnya cukup kuat ya, dan energi dominannya juga. Atau mungkin kamu sedang berdiri dengan orang yang sama-sama dominan. Kita akan buka lagi ya. Saya akan shuffle lagi. Taurus 3 bulan ke depan. The Lovers dari tadi ingin ikut. Oke, kita ambil Ace of Wands. And then Nine of Wands. Kita ambil satu lagi. Ten of Wands. Five of Cups. Eight of Pentacles, Five of Swords, The Chariot. Ya, kita sudah mendapatkan 3 baris kartu untuk energi kamu 3 bulan ke depan Taurus ya. Taurus, untuk saat ini di Juni ini ya, kita melihat di sini tadi saya katakan bahwa ada energi yang cukup maskulin dan dominan ya. Ini adalah energi kamu
kamu ini sosok yang cukup dominan ya, berenergi. Walaupun Taurus ini kan energinya feminim ya, tapi untuk Juni ini kamu sedang dikuasai oleh maskulin energimu. Jadi kamu perlu yang namanya introspeksi diri dan lebih mengenal jati diri kamu ya, karena kamu terlalu fokus pada energi maskulinmu ya. Ini bisa dalam aspek kesehatan, bisa hubungan, juga bisa pekerjaan ya. Karena saat ini kamu terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri itu boleh ya, kamu memang pekerja keras, percaya diri ya, dan mandiri juga ya. Jadi para Taurus ini memang pengejar koin yang cukup handal, saya paham ya. Tapi ingat Taurus, apapun itu ya, sekuat apapun kita ya, ada hal-hal yang perlu kita ingat dan perlu kita perhatikan, yaitu blueprint ya. Maksud saya, kita ini memang perlu percaya diri, kita perlu mandiri ya. Jangan mengandalkan orang lain. Tapi kamu kalau untuk dari energimu dua ini yang saya lihat, kamu perlu yang namanya keseimbangan diri ya, keseimbangan energi ya. Entah ini kamu sedang berdealing dengan seseorang yang cukup maskulin ya, orangnya agak kaku mungkin ya, karena kalau logikanya ya, ini orang ini sama-sama fokus pada logika, kurang menggunakan intuisi dan kata hati. Jadi kalian ini sama-sama mungkin sama-sama saingan ya, sebenarnya yang ingin saya katakan ya. Jadi entah ini mantan atau orang yang saat ini sedang berdealing sama kamu ya, satu inginnya jadi raja, satu inginnya jadi ratu. Jadi dua-duanya sama-sama nggak ada yang mau mengalah ya. Kalau untuk sebuah hubungan ini sangat-sangat kaku ya. Kalaupun memang ini sudah berakhir, harus diakhiri dan jangan terkoneksi lagi. Nggak ada gunanya persaingan ini ya. Entah itu dalam energi ataupun dalam kalian mungkin ada hal-hal yang kalian merasa dibuktikan ya, aku ini mampu, aku bisa ya, apapun bisa aku lakukan. Ingat Taurus, diri kamu perlu diperhatikan ya. Jadi untuk saat ini jiwa kamu itu memanggilmu, ingin kamu perhatikan, ingin kamu dengarkan apa yang jiwamu katakan ya. Kamu jangan sibuk bersaing ataupun menuruti egomu dengan sosok ini ya. Sosok ini kurang bisa menggunakan hati nuraninya, dia hanya menggunakan logikanya ya, agak street ya orangnya ya, kaku gitu. Sementara kalau kamu imbangi dengan ego lagi, dengan kekakuan, wah ini nggak ada habisnya Taurus ya. Siapapun itu ya, entah ini dalam hal hubungan. Kalau dalam urusan pekerjaan ini bagus banget ya. Kalau dalam hal urusan pekerjaan kamu terlalu menyibukkan diri, kamu terlalu menghajar diri kamu terlalu keras. Kadang kamu lupa ya bahwa diri kamu itu perlu diperhatikan, perlu disayang ya Taurus, sehingga kamu akhirnya berada di luar dirimu. Apapun yang kamu lakukan berada di luar dirimu ya. Jadi untuk tekad kamu yang mandiri ya, dominan, bagian dari sifatmu ya, pekerja keras itu bagus. Tapi tetap ingat bahwa jati dirimu ya, jiwa kamu itu juga perlu diperhatikan. Tubuh kamu juga perlu diperhatikan ya. Kalau mengenai pekerjaan ini bagus, ada peningkatan. Kalian ini orang-orang pekerja keras, mungkin seorang leader atau seorang pemimpin ya di tempat kamu bekerja. Intinya kalian ini orang-orang yang punya bakat leader ya. Dan
biasanya ya di tengah kesuksesan itu kita atau di tengah keberhasilan kita itu akan selalu ada orang-orang yang iri atau mungkin tidak suka dengan pencapaian kita. Nah, di sini kamu harus hati-hati Taurus, ya. Si Queen of Wands ini kamu harus hati-hati dengan orang atau mungkin sosok yang mungkin di depan kamu ini mendukung baik, ya. Saya hanya mengingatkan ada beberapa orang yang mungkin tidak suka dengan kesuksesan kamu, ya. Jadi apapun yang kamu capai sekarang tidak perlu kamu pamerkan misalnya di sosial media atau kamu tunjukkan bahwa aku ini mampu dan sebagainya. Itu tidak perlu Taurus, ya. Tidak perlu pembenaran atau pembuktian diri kemana-mana hanya untuk sekedar menunjukkan bahwa kamu ini kuat, itu ya. Kalau untuk pekerjaan ini bagus, cuman energinya terlalu maskulin, jadi kamu perlu introspeksi diri, perkuat meditasinya ya. Kamu perlu istirahat secara jiwa, secara fisik, secara batin juga perlu ya. Meditasinya ditingkatkan. Kamu lebih banyak coba sesekali kamu perlu ya menyatu dengan alam, kamu grounding ya, kamu pergi ke alam terbuka, setidaknya yang bisa membuat energi kamu ini berubah ya, dengan meditasi, introspeksi diri ya, lebih dekat lagi dengan sang sumber dan juga intuisimu. Ini panggilan jiwamu untuk kembali bermeditasi ya. Kamu perlu keseimbangan energi ya, energi cinta kasihnya diperkuat lagi, dibesarkan lagi di Juni ini. Dan pesan dari Four of Swords ini, ketika kamu mampu menguasai diri, kamu mampu mendengarkan apa yang jiwa dan intuisimu sampaikan kepadamu ya, pada akhirnya kamu akan pergi meninggalkan, entah ini secara energi atau fisik ya, kamu akan pergi meninggalkan situasi lamamu ya. Kamu tidak mau terus-terusan seperti ini, kamu ingin, kamu tahu ya, kamu tertuntun secara intuisi, kamu tahu bahwa ketika kamu berani mengambil keputusan ke depan, di depan ada hal yang lebih baik akan terbuka. Tapi itu ketika kamu mampu ya keluar dari situasi ini, ketika kamu mampu seimbang ya, yin dan yang-nya diseimbangkan, maskulin dan femininnya diseimbangkan. Kamu perlu energi cinta kasih dalam hatimu diperbesar lagi, baru kamu bisa mendengarkan kata hatimu ya. Jadi di Juni ini para Taurus, Anda akan pergi meninggalkan luka lama, akan pergi meninggalkan situasi lama. Ada, kalaupun belum, sebenarnya hatimu ada keinginan untuk itu. Kamu ingin pergi meninggalkan situasi lama, luka lama ya. Jadi untuk Juni ini cobalah lebih banyak merenung, apa sih yang ingin aku capai ya, apa sih yang ingin aku, sebenarnya tujuan hidup saya di sini untuk apa. Coba banyak bicara dengan diri sendiri ya, karena yang bisa menolong dirimu adalah diri kamu sendiri ya. Juni ini ya Taurus ya, dan kamu perlu ketenangan, perlu pembersihan cakra mahkota juga ya Taurus, karena saya lihat kamu terlalu overthinking, terlalu penuh pikiran kamu ya. Kamu terlalu banyak beban yang, dan ini sangat mengganggu pikiran kamu yang saya lihat ya. Jadi kamu perlu CPU ya, CPU-nya ini perlu didinginkan. Kalau misalnya Android seperti itu ya, kamu perlu cooling down ya. Perlu pendinginan di Juni ini Taurus ya.
perlu semua hal itu perlu kamu urusin, tidak perlu semua hal itu harus kamu yang nyelesain, ya. Karena semua orang itu punya porsi masing-masing, ya. Itu yang ingin jiwamu sampaikan. Lihat, ini energi kamu di Juni, ya. Juni, Juli. Nah, The Lovers, lagi-lagi keseimbangan energi. Kedewasaan kamu dituntut di sini, ya. Pesan dari The Lovers untuk Juli, ya, jangan mengambil keputusan jika kamu dalam situasi yang kurang baik, apalagi secara emosi, ya, secara emosional, ya. Ini juga lagi-lagi tentang keseimbangan energi, ya. Kalau kamu sedang ingin jawaban tentang seorang, ya, yang perlu kamu ketahui Taurus, sebaik apapun manusia, nggak ada yang sempurna, pasti ada kurang lebihnya, ya. Kalau kamu ingin mengambil sebuah keputusan, ya, dengarkan kata hatimu. Kamu sebenarnya dijaga, dituntun, dan diberi petunjuk oleh para penjagamu, ya. Ada energi besar yang menolong, yang menuntunmu. Jadi dengarkan intuisi. Kalau kamu mau fokus pada intuisi kamu, ya, kamu tidak terlalu over memikirkan hal-hal yang di luar diri kamu, ya, kamu bisa, ya, lebih masuk ke dalam diri lagi, fokus pada spiritualitas kamu, Taurus, ya. Di Juli ini saatnya bagi kamu untuk bangkit dan fokus pada spiritualitasmu. Kamu perlu fokus pada karir, pekerjaan, ya. Kamu akan lebih jauh ketika kamu bisa keluar dari situasi yang Juni tadi, tidak overthinking tadi, ya. Di Juli ini saya lihat kamu akan memiliki peningkatan kesadaran secara spiritual dan juga lihat, ya, Nine of Wands. Kamu ini pejuang dan juga kesatria, ya. Apapun, kamu sudah banyak mengalami lika-liku dalam kehidupan kamu yang tidak mudah, Taurus, yang saya lihat, ya. Dan kamu mampu berdiri hingga detik ini untuk melalui rintangan ini. Artinya kamu mampu, Taurus. Kamu kuat, ya. Hanya saja terkadang kamu ini terlalu mendengarkan apa hal yang di luar diri kamu, ya. Mengenai beban berat yang kamu pikul, seberat apapun saat ini ujianmu, semesta ingin kamu ini belajar. Ini adalah cara semesta untuk menguatkan jiwa kamu, agar kamu jadi orang yang lebih kuat lagi, ya, secara bukan kuat yang ego, bukan kuat yang dominan, tapi semesta ingin kamu menjadi jiwa yang kuat dengan cinta kasih, ya. Jadi sorry, ya, agak ada gangguan karena saya membuat videonya di siang hari, jadi agak banyak gangguan, ya, Taurus, ya. Saya paham bahwa beban hidup kamu bisa jadi kamu ini tulang punggung keluarga, ya. Kalaupun bukan tulang punggung keluarga, kamu ini tumbuh dan berdiri di situasi yang tidak mudah, ya. Beban hidup kamu tidak mudah. Kamu memikul beban yang sangat berat. Dan apapun itu, semesta ingin kamu tetap menjadi jiwa yang rendah hati, ya, bijaksana dan penuh cinta kasih. Tapi bukan cinta kasih yang kemelekatan, ya. Jadi pesan dari sini hingga sekarang yang saya terima itu, kamu sedang dituntun semesta untuk berproses menjadi jiwa yang punya cinta tanpa syarat dan melepas kemelekatan, ya. Masih ada energi kemelekatan, ya. The Lovers di atas mengatakan bahwa kamu saatnya melepaskan semua hal beban hidup, ya, dan menjadi diri kamu yang sebenarnya sesuai kata hatimu, ya.
Bukan diri kamu yang di luarnya mungkin kamu pura-pura bahagia, pura-pura kuat, tapi di dalamnya kamu rapuh. Ya, jadi semesta ingin kamu menjadi diri kamu sendiri apa adanya. Makanya kamu harus introspeksi diri, ya, merenung, bertanya banyak, ngobrol dengan diri sendiri, meditasi, ya. Kamu harus tahu apa yang jiwa, tubuh, dan kamu harus berkembang secara intuisi. Iya. Jadi untuk Juli ini saya melihat kamu akan jauh lebih fokus pada pengembangan diri secara spiritual. Akan banyak muncul ide-ide kreativitas, mungkin kamu akan bertemu dengan orang baru, ya. Entah itu ada spiritual connection atau tidak dengan dirimu, yang pasti kamu akan diarahkan semesta untuk menjadi siapa sebenarnya dirimu, ya Taurus, ya. Kalau untuk Agustus kita akan lihat, nah ya, Nine of Pentacle, keuangan kamu sebenarnya tidak terlalu buruk, ya. Kalau secara fisik saya melihat kamu ini orang yang cukup menarik, ya. Entah laki-laki atau perempuan, di sini kita berbicara secara energi. Kamu orang yang cukup menarik, orang yang cukup memiliki keberuntungan, ya. Sesulit apapun situasimu, kamu ini 2-3 bulan ke depan, jika ada hal-hal yang belum terwujud selama ini, ya, entah kamu ini memimpikan satu hal yang saya rasakan itu akan diwujudkan oleh semesta, ya. Jadi bagi lawan jenis kamu ini sosok yang cukup menarik, ya, sasaran empuk. Misalnya ini mungkin kamu ini punya posisi atau keuangan yang mapan. Nah, misalnya nih, ya, misalnya saja ini, ya, ada, kalau kamu perempuan, ada cowok yang mau mendekati kamu, ya. Bagi cowok itu kamu ini sosok sasaran empuk, lengkap, paket komplit, ya. Kamu mungkin cantik, menarik, kamu punya uang, ya, kamu baik, sehingga mereka memanfaatkan kebaikan kamu itu. Jadi orang-orang yang mendekati kamu ini, ya, cowok-cowok ini, ya, entah ini bisa dibalik, ya, entah kamu perempuan atau lagi, mereka itu mendekati kamu tidak tulus karena ada maunya. Itu kamu di mata mereka. Dan sepertinya ini sudah kamu alami, ya. Ada beberapa sudah kamu alami bahwa kamu dimanfaatkan, kamu ditipu oleh entah ini kamu pernah bertemu secara fisik atau tidak, secara energi ada energi manipulatif di sini, ya. Kamu sebenarnya sudah tahu, sudah curiga bahwa kebaikan dia itu tidak tulus, tapi kamu ini terlalu naif, kamu terlalu cepat percaya, terlalu mungkin kamu ada alasan tertentu, ya, sehingga kamu percaya begitu saja dan akhirnya, ya, itu terjadi, ya. Jadi tentang pikiran kamu tentang seorang mungkin mencurigakan atau tidak jujur itu betul, ya. Ini yang dimaksud kamu masih berada di luar dirimu. Kalau kamu sudah bertemu dengan jati dirimu, sudah melepas kemelekatan, kamu sudah memiliki energi cinta kasih, ya, semesta di dalam hatimu, kamu tidak akan bisa dimanipulasi atau disetir oleh siapapun. Percaya sama saya, Taurus. Kenapa kamu masih bertemu dengan sosok-sosok yang manipulatif seperti ini, ya, yang menikam kamu, ya, yang mungkin di depanmu manis, di belakang itu menusuk, ya. Itu adalah pantulan energi kamu sendiri. Artinya memang kamu belum bersih sepenuhnya, ya. Jadi apakah perlu kamu dendam atau membalas, ya, atau membenci? Tidak perlu. Semakin kamu membalas dan dendam, kamu akan semakin menambah karma burukmu.
Ya, tidak perlu disesali, tidak perlu diratapi atau sedih, ya. Kamu seperti merasa entah kenapa saya di Agustus ini kamu kok akan merasakan penyesalan yang cukup mendalam, merasa kamu seperti menyalahkan dirimu sendiri, merasa menyesal ya, merasa ada feeling yang seperti kamu seperti makanya begini Taurus, saya ini bingung mau bacanya. Dari awal tadi sampai pertengahan, sampai Juli sampai Agustus, energi kamu ini tarik ulur terus, nggak menentu. Ya. Tadi di sini kamu perlu keseimbangan energi, ya. Kamu belum seimbang. Bolak-balik. Kamu terkadang masih keluar, kalau mungkin ada iming-iming di luar, kamu masih ikut, ya. Energi percaya dirinya tadi yang terlalu berlebihan yang membuat kamu seperti ini, sehingga kamu terjebak dalam perasaanmu sendiri, ya. Kamu menyesali diri, menyalahkan dirimu sendiri, kamu dan ini sebenarnya tidak perlu, ya. Kamu kuat, kamu mampu, kamu bisa. Kamu harus bangga dengan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu di luar pura-pura kuat, ya, pura-pura bahagia. Tapi kamu nggak bisa membohongi diri kamu sendiri, Taurus. Ya, di hati kamu menangis, di hati kamu menjerit, kamu perlu ini pencerahan diri, ya. Hingga Agustus ini, 3 bulan ini energi kamu masih tarik ulur antara beban berat, kalau menurut saya kamu ini sedang dituntun semesta dalam proses penemuan jati diri yang sebenarnya, ya. Jadi ini proses pembersihan diri, makanya energinya masih datang pergi tarik ulur, ya. Up and down, belum fokus satu hal. Nanti ketika kamu sudah mulai tenang fokus, tiba-tiba ada gangguan datang, kamu ketarik lagi, ya. Kamu mungkin berdealing dengan sosok yang independen ini seorang wanita, ya. Ini sosok leader, spiritualnya cukup kuat, ya. Tapi kamu ini, ya, Taurus, ya, mohon maaf aja, ketika dapat bimbingan atau arahan, ya, kamu ini mungkin di dalam hati kamu 50% mendengar, 50% kamu menyepelekan, lalu kamu pergi lagi ke tempat lain seperti itu, ya. Jadi moodnya, childishnya ini masih ada. Ini yang dimaksud kamu belum menjadi dirimu sendiri. Kamu masih up and down, ya, keluar masuk. Padahal sebenarnya apa yang kamu temui itu udah nasihat yang baik. Bahkan di sini melalui The Chariot ini, ya, saya merasakan sebenarnya kamu ini ada niat bepergian, entah traveling, kamu ingin, ya, pergi dari tempatmu sekarang, mungkin refreshing, mungkin sekedar liburan, atau mungkin pokoknya kamu ingin lah pergi dari satu tempat ke tempat lain, agar mungkin kamu ini perlu situasi baru atau bagaimana, ada dalam pikiran kamu ini, ya. Jadi yang kamu perlukan saat ini adalah lebih mengenal jati diri, lebih fokus pada intuisi kamu, ya. Jangan bolak-balik, jangan pelin-pelan, jangan tarik ulur. Itu kuncinya. Jangan lagi kembali ke masa lalu secara energi, ya. Kalau mau saya lanjutin, ini panjang, tapi yang saya rasakan sekarang poinnya sama dari Juni hingga Agustus, ini energinya tarik ulur, ya. Kamu belum bisa sepenuhnya konsisten dan juga komitmen terhadap diri kamu. Itu, ya, permasalahannya di sini. Jadi titik permasalahannya itu ada dalam pikiran dan hati kamu sendiri, ya. Coba kita akan lihat pesan apa lagi yang kamu dapatkan.
Ya, kalau energi kamu seperti ini Taurus, ya mau kamu pergi coaching kemana, mau kamu lompat kemana pun sama. Karena pikiran kamu pusatnya, ya. Penentunya adalah pikiranmu. Ya, kita sebagai seorang healer, sebagai seorang coach hanya memberi nasihat, memberi masukan, tapi kembali lagi kontrolnya ada di dirimu, ya. Kendalinya adalah kamu sendiri, ya. Ya, dari life purpose-nya, ya. Sebenarnya misi jiwa kamu, ya. Misi jiwa kamu di kehidupan ini, time to decide, itu saatnya untuk menentukan, Taurus, ya. Saatnya bagi kamu untuk menentukan, mengambil keputusan dan benar-benar tegas, ya. Apa sih yang sebenarnya kamu mau dalam kehidupanmu ini? Jangan bolak-balik maju mundur kemana-mana, ya. Make a decision based on your heart through desire, ya kan? Buat keputusan, ya, yang benar-benar ya sama, ya. Buat keputusan yang benar-benar dasar dan tegas di dalam hatimu, yang mana itu akan menjadi sebuah keputusan yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup kamu, ya. Jadi saatnya menentukan, tidak tarik ulur maju mundur. Kamu ini berada pada energi yang terombang-ambing, jadinya kamu nggak tahu arah kamu kemana, ya. Ini yang dipesankan di life purpose kamu sekarang, ya, misi jiwa kamu yang sekarang. Nah, kalau kamu belum bisa menentukan arah kamu kemana, kamu tidak akan bertemu dengan life purpose kamu yang sebenarnya juga, Taurus. Karena kamu belum menentukan jalan, wadahmu masih bingung, belum kamu bersihkan, belum kamu buka, ya. Ini artinya masalahnya dengan hatimu sendiri, internal. Ini masalah internal, ya. Kalau orang itu sudah kuat secara spiritual, secara batin, ya, kita sudah memiliki energi cinta kasih semesta dalam diri kita, kita tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun, ya, ataupun diganggu oleh siapapun. Dan kita juga tidak butuh validasi dari siapapun juga, ya, Taurus, ya. Itu kalau kamu masih mungkin dimanfaatkan orang, dibohongi, kamu masih merasa hidup kamu ini nggak tahu mau kemana, artinya kamu belum healing sepenuhnya, kamu belum bertemu dengan jati dirimu, ya. Nah, ini kamu yang lebih tahu, ya, Taurus, ya. Hold your vision, ya, fokus pada tujuan hidupmu, pada visimu, ya. Serahkan semuanya kepada semesta, biarkan semesta yang bekerja. Ini pesan dari full moon yang saat ini, ya. Sekarang lagi full moon ini sekarang, ya. Serahkan semuanya kepada semesta. Kamu fokus saja pada visi misimu. Visi misimu apa? Ya, kamu mungkin mau bertemu dengan cinta sejatimu. Nah, ini tidak mudah, Taurus. Kalau kamu belum selesai dengan dirimu sendiri, kamu mau cari sampai ujung langit pun kamu nggak akan ketemu. Karena permasalahannya dalam hatimu, ya. Kamu masih mudah terombang-ambing ke sana kemari. Jadi cinta sejatimu nggak akan dipertemukan oleh semesta. Jadi kita ini menarik siapa diri kita, ya. Kita harus selesai dulu dengan diri kita. Selesai dengan diri sendiri itu bagaimana? Dari video saya sebelumnya, ya. Kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, mau kapanpun juga nggak bakalan ketemu, ya, dengan apa yang kita inginkan. Itu kita akan ambil ini, itu tadi pesan dari life purpose kamu, ya, visi misimu yang sekarang. Saya akan ambil satu pesan dari past life oracle-nya.
ada semesta yang sudah mengatur semuanya. Sebenarnya pesan kamu ini semua mengarahkan ke kembali lagi masuk ke dalam diri ya Taurus ya. Ini permasalahannya ada di kamu sendiri ya. Pikiranmu terlalu kemana-mana. Saya fokus sambil dari past life oracle-nya ya. Nah ini ya, dari past life oracle-nya ada karmic relationship ya. Taurus. Karmic relationship itu hubungan karma ya. Jadi selama hidup kamu selama ini kamu masih berada pada energi hubungan karma. Jadi misalnya selama ini kamu gagal dalam hal hubungan ya, kamu bertemu dengan orang begitu lagi, terus nanti kamu cari lagi lebih parah lagi ya, dan lagi itu karena kamu punya hubungan karma di past life kamu yang harus kamu selesaikan ya. Misalnya kamu bertanya, Kak, kenapa aku ketemu orang kok nyakitin semua, bohong semua ya, nggak mantan ini, nggak mantan itu, sama saja. Karena ini jawabannya ya, di past life kamu, di kehidupan kamu sebelumnya, kamu pelakunya, ada hubungan karma yang belum terselesaikan, sehingga di kehidupanmu yang sekarang kamu harus menyelesaikan dan membayar karmanya ya. Dengan cara bagaimana? Kamu sadari, kamu terima sebagai si pelaku ya. Perbanyak menerima, ikhlas, dan perbanyak karma baik. Jangan lagi mengejar atau berharap ya apapun dalam hidupmu. Kamu fokus saja pengembangan diri, berdamai dengan diri sendiri ya. Cintai dirimu sendiri, perbanyak sedekah mungkin. Lakukan hobi yang bikin kamu itu seneng, tenang ya, bahagia. Biarkan pelan-pelan energi kamu berubah dan mengalir ya. Kalau kamu gagal, dibohongi, dikhianati, kemudian kamu ingin membuktikan kepada dunia sekelilingmu bahwa aku ini punya segalanya, aku bisa mencari yang lebih dan sebagainya, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Kamu akan semakin terjerumus dengan karmic relationship kamu ini ya, hubungan karma kamu ini. Mau kamu kejar sampai kemanapun, selagi kamu belum menyadari, belum menerima ya, kamu belum menyelesaikan karmic relationship kamu di past life kamu ini ya, kamu akan mengalami circle yang berulang-ulang ya. Hubungan sama, pekerjaan juga sama ini ya. Pekerjaan, bolak-balik ketemu orang yang gak beres ya. Jadi ada karmic relationship di past life kamu yang harus kamu selesaikan. Ini jawabannya kalau Taurus kamu bertanya, kenapa Kak orang yang aku temui selalu bohong, selalu manfaatin, selalu ninggalin atau selingkuh, nggak ada yang benar dan sebagainya ya. Pembayaran karma ya, khususnya karmic relationship ya. Jadi karma ini bisa dibayar tapi nggak bisa dihentikan. Karma akan tetap ada selama kita hidup, bahkan di kehidupan sekarang kita mati pun kita akan reinkarnasi untuk pembayaran karma lagi. Karena memang sebuah jiwa terlahir ya, reinkarnasi itu karena karma, karena pembayaran karma ya. Jadi jangan berharap, jangan mengira kehidupan ini aku berbuat semaunya, setelah mati kan udah selesai. Enggak, banyak yang salah persepsi.
kita ini jiwa, selama masih punya karma, keinginan, kita akan terus reinkarnasi dan reinkarnasi untuk pembayaran karma, penyelesaian karma. Ya, kalau di kehidupan ini nggak selesai, ya di kehidupan selanjutnya. Kalau sampai kehidupan berkali-kali kita tetap nggak menyadari dan nggak bisa menyelesaikan, ya penerus karma leluhur kita, salah satu keturunan kita yang akan meneruskan. Inilah kenapa ada penerus karma leluhur, ya. Jadi ini jawabannya. Ada karmic relationship yang perlu kamu selesaikan, ya. Paham ya? Jadi jangan fokus mengejar atau ini, fokus saja memperbaiki diri dulu. Nanti semua akan datang di waktu yang tepat sesuai rencana semesta, ya. Kalau belum datang artinya memang kamu belum siap, Taurus. Coba, penjagamu ingin berpesan apa? Ya, pesan dari Your Guardian Angel di sini adalah kedamaian, ya, kedamaian. Lagi-lagi kamu perlu kedamaian, ya, Taurus, ya. Kamu, kalau aku ngerasain energinya memang bolak-balik, complicated, bulat, ya. Kamu semrawut, Taurus, ya. Jadi mau saya baca energi kamu sampai kemanapun, yang ada dalam pikiran saya ini menarik energi kamu ini semrawut, ya, bulat, karena pikiran kamu belum bersih. Jadi kalau pikiran kita masih belum bersih begini, ya bolak-balik, ya. Di sini dikatakan kedamaian datang dari, ya, cinta yang sebenarnya, ya. Kedamaian, cinta kasih akan datang ketika kamu mampu mengingat bahwa hanya cinta tanpa syarat, ya, hanya cinta yang sebenarnya lah yang ada, ya. Lagi-lagi cinta tanpa syarat, lagi-lagi kedamaian. Inilah yang kamu butuhkan. Jadi kalau kamu sudah mampu menyadari bahwa hanya cinta semesta kepada kita yang murni, yang real, bukan cinta manusia ke kita, ya. Kalau kamu sudah bisa menyadari dan memiliki cinta tanpa syarat semesta dalam hatimu, ya, Taurus, ya. Kalau kamu sudah bisa memahami bahwa hanya cinta syarat semestalah yang mana kamu tidak lagi berharap kepada manusia, kamu berharap kepada semesta, ya, yang memberimu segalanya, barulah kamu akan bisa memiliki kedamaian, termasuk rezeki, termasuk pasangan, termasuk jodoh kamu yang sebenarnya. Semua hal yang kamu harapkan selama ini baru akan datang. Sebelum kamu memiliki ini, ya, kamu tidak akan pernah menemukan itu di kehidupan ini. Ya, ini pesannya kembali lagi ke awal tadi yang udah saya katakan tadi. Ya. Kamu perlu healing, deep healing, cinta tanpa syarat. Masih ada energi-energi yang mana kamu gak terima, ingin menunjukkan terkoneksi dengan energi past life, tarik ulur, ya.
Kamu mungkin terlalu percaya ada hal-hal yang di luar diri kamu. Misalnya, Kak, aku dikirimin ini oleh orang itu, aku dikirimin ini oleh mantan saya sehingga aku begini begitu dan sebagainya. Kalau maksudnya di sini Taurus, kalau kamu percaya cinta semesta dalam hatimu, kamu sudah punya energi semesta dalam hatimu, kamu tidak akan mempan oleh hal apapun yang mereka kirim. Kamu tidak akan pernah percaya. Dan kenapa itu terjadi? Karena kamu memberikan ruang, karena kamu belum percaya sepenuhnya kepada semesta. Ya. Karena kamu mengiyakan sehingga energi itu masuk ke dalam dirimu. Jadi yang perlu kamu lakukan, perkuat dirimu dengan energi cinta kasih semesta. Sudah, titik, itu saja. Ya, seperti kamu membentengi diri kamu dengan energi tanpa syarat semesta. Karena memang hanya energi cinta tanpa syarat semestalah yang mampu menolong kita dalam hal apapun di dunia ini. Percaya atau tidak? Ya, kalau kamu belum memilikinya, kita akan selalu punya ego. Ya, paham ya Taurus ya? Oke, untuk penutup saya akan ambil satu kartu from Angel Oracle-nya ya. Apa sih yang ingin para penjagamu sampaikan? Satu lagi ya. Cancel, clear, and delete. Lagi-lagi energi pembersihan. Ya, gunakan hanya kata yang dan pemikiran yang positif ya, untuk kembali mengulangi manifestasi dalam hidupmu. Tanya atau mintalah para penjagamu untuk membantumu membersihkan ya sisa-sisa atau bayangan-bayangan yang kurang baik atau negatif thinking. Itu kan pikiran-pikiran negatif di past life kamu ya, untuk membersihkan. Jadi ketika kamu mungkin merasa berat dalam kehidupanmu, kamu sulit untuk healing, kamu terus tarik ulur maju mundur ya, terkoneksi dengan energi past life dan sebagainya, kamu mintalah melalui meditasi atau doa, panggil para beliau, malaikat penjagamu untuk membantumu, biar para beliau ini membersihkan, memutus ya energi-energi negatif, karma kamu sebelumnya ya, yang mana pikiran kamu selalu mungkin negatif ya, selalu berpikiran bahwa entah ini siapa ya, maaf aja ya, entah ini mantan kamu atau siapa, kamu selalu berpikiran mungkin aku dikirimin ini sehingga begini begitu ya. Ini dari manapun ya, percaya sama saya, kalau kamu orang spiritual, kalau kamu paham kesadaran, kamu tidak akan mempan diapain oleh siapapun ya Taurus, karena semestalah yang akan melindungi kamu ya. Ini sampai para penjagamu ini konfirmasi nih ya. Cobalah gunakan pikiran atau kata-kata yang positif untuk kembali mengulangi manifestasi dalam kehidupanmu ya. Apa yang sudah selama ini kamu, saya nggak tahu selama ini kamu punya harapan apa atau bagaimana, apa yang kamu inginkan ya. Para beliau siap membantu membersihkan ya, melepaskan, bahkan mungkin benar-benar meng-clear energi-energi atau bayangan-bayangan negatif di past life kamu, biar kamu ini benar-benar damai ya. Jadi penjagamu siap membantu. Dari pesan from angelnya, pesan dari para penjagamu pun sampai semesta, sampai semuanya tadi ya, maju mundur saya tarik sama ya Taurus ya. Jadi ini yang bisa menolong kamu ya kamu sendiri ya. Kita mungkin para penjagamu ini membantumu membersihkan ya, kamu dibersihkan dari karmamu yang sekarang blok. Nah,
Sementara kamu tidak peduli, lagi-lagi kamu terkoneksi dengan energi lama. Lagi-lagi kamu ingin membuktikan bahwa kamu mampu bla 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 dan sebagainya, maka nggak ada gunanya. Kamu lagi-lagi akan terkoneksi di energi yang semrawut tadi. Ya, maksudnya di sini nih kembali terus. Energinya masih random ya, bolak-balik. Ini yang perlu kamu fokuskan di 3 bulan ini. Ada pembayaran karma hubungan karma ya sebelumnya dari past life kami yang harus kamu selesaikan. Ini jawaban kenapa kamu selalu gagal ya, dan ini hanya kamu sendiri yang bisa membersihkan. Pasti ini kenapa banyak pertanyaan, kok aku ketemu orang begini terus, bahkan lebih parah ya, mengalami karma berulang, mengalami circle yang berulang, karena kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Itu jawabannya ya. Paham ya Taurus? Mungkin sekian dulu ini yang bisa saya sampaikan untuk 3 bulan ke depan from now ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan sorry kalau mungkin kata-kata saya terlalu tegas dan terlalu to the point. Saya hanya berusaha menyampaikan apa adanya yang saya rasakan ya Taurus. Oke, good luck Taurus, dan mudah-mudahan kamu lebih baik ke depan secara spiritual, secara jiwa ya, secara mungkin hubungan kamu dengan sekeliling kamu ya, dan bagaimana ya, lebih dewasa lagi dan lebih bisa bersikap yang lebih baik untuk diri kamu sendiri ya. Lebih cintai dirimu sendiri. Self love diperlukan ya Taurus ya. Oke, salam rahayu dari saya. See you on next video.